warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani Fernanda Sukma dengan NPM 3122218019 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi struktur dan proses sosial. Proses sosial dalam masyarakat Indonesia. Struktur sosial dapat dikatakan sebagai pola hubungan sosial antara manusia atau kelompok dalam suatu masyarakat di kehidupan sehari-hari. Kelompok sosial ini dibagi berdasarkan peran, hak, dan kewajiban yang saling melengkapi satu sama lain. Namun, pada prosesnya pembagian kelompok berdasarkan keberagaman, suku, ras, dan budaya seringkali memicu terjadinya konflik di masyarakat. Secara sosiologis, fungsi struktur sosial tersebut dapat mempermudah integrasi sosial, yaitu suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Apa itu proses sosial? Proses sosial didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial, objek pengamatan adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial yang harus dibedakan dari kegiatan biologis. Adapun bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses disosiatif mencangkup persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Struktur sosial masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, struktur sosial masyarakat Indonesia terbentuk dari perbedaan sosial horizontal atau diferensiasi sosial dan perbedaan sosial vertikal atau stratifikasi sosial. Contoh dan penjelasan struktur sosial masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Saya akan menjelaskan dahulu tentang apa itu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang posisinya sama, setara, dan sejajar. Semua kelompok dan golongan dianggap sama dan sejajar, baik itu berdasarkan ras, suku, agama, profesi, dan jenis kelamin. Semua kelompok sosial tersebut dianggap sama, setara, atau sejajar di Indonesia. Contoh sederhananya, seperti teman-teman sekelas di sekolah. Ada laki-laki, perempuan, beberapa beragama Islam, ada pula yang beragama Kristen. Sedangkan berdasarkan stratifikasi sosial, yaitu penggolongan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan lapisan atau tingkatan masyarakat. Dalam struktur sosial di masyarakat, stratifikasi membagi masyarakat secara vertikal, yaitu ada kelompok masyarakat yang memiliki posisi lebih tinggi dari yang lainnya. Contohnya seorang penjual makanan seafood kaki lima yang sangat menekuni usaha kecilnya sehingga ia bisa mengembangkan usahanya menjadi restoran. Ia berhasil menjadi pengusaha rumah makan seafood berkat kegigihannya dalam berbisnis. Hal ini bisa menjadi faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Penjual makanan seafood kaki lima mampu menepati lapisan sosial teratas setelah menjadi seorang pengusaha restoran seafood. Kesimpulannya, struktur sosial merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur sosial dapat dijadikan sebagai suatu pedoman yang digunakan untuk mengatur orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan adanya struktur sosial, tugas dan kewajiban setiap orang, baik yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi maupun tidak, menjadi lebih jelas. Selain itu, tujuan dan cita-cita bersama yang ingin dicapai akan lebih terorganisir dengan adanya struktur sosial tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan, struktur sosial penting dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita dapat melihat berbagai tingkatan yang ada di masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah.